Halo kawan-kawan pecinta catur, selamat datang kembali di channel Dwi Mulyanto. Salam game tunas tuntas. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah partai seru antara Magnus Carlsen melawan Hans Brock Harrison. Pertandingan ini sangat menarik karena diwarnai dengan pengorbanan menteri oleh Magnus Carlsen dan kemudian melakukan skakmat di beberapa langkah kemudian. Padahal Magnus Carlsen waktu itu masih berusia 12 tahun. Pertandingan ini terjadi pada tanggal 23 Juli 2003 di Copenhagen, Denmark pada ajang Politiken Cup ke-25. Bagaimana serunya pertandingan ini? Langsung saja kita mulai pertandingan. Magnus Carlsen memegang buah putih, memulai pertandingan dengan pion E4 dibalas pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, bentuk dari Ruy Lopez, dan dijawab oleh hitam dengan pion A6. Magnus gajah mundur ke A4, gajah F6, dan rokade pendek oleh Magnus Carlsen. Kemudian pion B5 mengusir gajah, gajah mundur ke F3, gajah E7, benteng ke E1, pion D6 membebaskan gajah petak terang. Kemudian Magnus pion ke D3 memberi tempat gajah di D3 untuk mundur nantinya. Dan di sini Hans Brock Harrison melakukan rokade pendek. Magnus Carlsen pion H3 menjaga kemungkinan kuda atau gajah untuk menuju ke petak G4. Kemudian Hans Brock Harrison melangkah kuda ke A5 mengancam gajah yang sangat berbahaya karena di petak diagonal dengan raja hitam. Jadi Carlsen menyelamatkan gajahnya ke petak D2. Kemudian hitam pion C5 menguasai petak pusat. Kemudian pion D4 menawarkan pertukaran dan dihiraukan saja oleh hitam. Hitam melangkah menteri ke C7, kuda B ke D2 bersiap menuju ke petak F1 di langkah-langkah berikutnya. Kemudian kuda D6, pion D5 sekalian mengancam kuda, dan kuda menyelapkan diri ke D8. Pion A4 menantang pion, diabaikan. Kita memilih melangkah benteng ke A7, kuda ke F1, pion G6, dan di sini Carlsen langsung mengancam benteng dengan gajah ke H6. Gajah menghindar ke E8, kuda ke G3, kuda D7, kuda H2, F6. Gajah kembali ke E3,
tujuan supaya pion yang berada di C5 tidak maju ke depan. Dan di sini hitam menjawab dengan kuda ke B6 menutup diagonal gajah. Kemudian pion makan pion di B5, dibalas pion makan pion D3, gajah D3. Di sini kita melangkah gajah D7, menteri ke D2, kuda ke F7, benteng makan benteng, menteri makan benteng, menteri ke E2, memberi tekanan terhadap pion B5 2 kali dan dilindungi oleh menteri kita dengan melangkah menteri ke A6, kemudian kuda ke G4, raja ke G7, gajah ke C1, kuda ke A4, dan Carlsen mengancam kuda dengan melangkahkan gajah ke D2. Kemudian benteng ke A8, menteri E3, kemudian hitam pion D4, benteng F1 bermaksud memajukan pion F2 ke F4 pada langkah-langkah selanjutnya. Dibalas kuda ke D5, kuda ke H6, mengancam kuda supaya pertahanan hitam menjadi lemah. Apabila dimakan, tinggal dimakan lagi, tetap. Namun di sini hitam menjawab dengan kuda melangkah ke H6. Kuda melangkah ke B5, berniat menutupi perlindungan menteri terhadap kuda supaya bisa dimakan raja. Dan di sini Magnus Carlsen memajukan pion F2 ke F4, menantang pion sekaligus mengancam kuda, dan hitam menjawab pion makan pion. Magnus Carlsen menteri makan pion, dan hitam melangkah gajah makan pion, sebuah pengorbanan yang apabila diterima maka Royal Fox ketat dan mengancam menteri. Tentu saja Magnus Carlsen tidak terjebak. Magnus Carlsen melangkahkan menterinya ke H3, berniat melindungi kuda. Kemudian Hans Krog Harestad mengamankan gajahnya kembali ke D7. Magnus Carlsen memajukan pion E5. Memang langkah ini terlihat seperti menggratiskan pion, namun tujuan sesungguhnya adalah membuka diagonal putih yang dikuasai oleh gajah. Dan di sini Hans Krog Harestad merespon dengan pion makan pion E5, kuda ke H5, sebuah pengorbanan tak, dan tentunya apabila dimakan ini kembali membuka diagonal yang sudah dikuasai oleh gajah. Dan langkah ini direspon oleh hitam dengan pion makan kuda. Dan di sini Magnus Carlsen mempunyai sebuah rencana yang cukup mengejutkan buat yang siapa saja yang menonton dan
langkah itu adalah menteri makan kuda K. Dan pengorbanan ini harus diterima. Apabila pengorbanan ini ditolak, akan berakibat fatal. Misalnya, pengorbanan ini ditolak dan raja melangkah ke H8, maka skakmat. Kembali, misalnya raja melarikan diri ke petak F8, maka kembali skakmat. Jadi skak dibalas oleh Hans Krogerstedt dengan memakan menteri dengan pion, dan Magnus Carlsen melepaskan skak yang berujung dengan kematian terhadap hitam. Skak ini mempunyai dua kemungkinan yang dua-duanya sama-sama skakmat. Misalnya ke H8, maka benteng makan pion H7 skakmat. Dan di pertandingan ini Hans Krogerstedt memakan kuda dengan raja, dan Magnus Carlsen mengakhiri pertandingan dengan benteng makan pion skakmat. Sangat luar biasa. Oke kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka video catur dari channel saya, silahkan klik like dan juga subscribe channel saya agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video catur selanjutnya. Salam Gen Tunas dan terima kasih.